Siapa sangka Indonesia masih memiliki aset berharga dalam sejarah musiknya. Perusahaan rekaman pertama yang berdiri sejak 29 Oktober 1956 dan masih bertahan hingga saat ini, namun nasibnya kini tidak seberuntung kisah jaya masa lalu. Lokananta berarti gamelan di kayangan yang berbunyi tanpa penabuh. Ia adalah saksi bisu tentang sejarah negeri ini. Pada masa kejayaannya, Lokananta menjadi pemasok utama bahan siaran untuk Radio Republik Indonesia (RRI) se-Indonesia. Pada tahun sekitar 50-an, RRI ini sangat concern terhadap budaya nasional, sehingga berkeinginan untuk mempersatukan wilayah Nusantara, khususnya untuk mengamankan budaya nasional dan juga untuk menangkal budaya-budaya asing. Oleh karenanya, RRI yang sebagai fungsinya untuk pemersatu bangsa itu ingin mewujudkan sebuah lembaga atau institusi ya, yang nantinya itu akan menjadi bahan siarannya mereka. Maka dipilihlah Surakarta untuk didirikan yang namanya Pabrik Piringan Hitam pertama kali di Indonesia, dan itu berdirinya sejak tanggal 29 Oktober 1956. Adapun Lokananta sendiri itu diajukan oleh Pak Mahdi kepada Pak Karno, dan Pak Karno menyetujuinya karena Lokananta itu sangat identik dengan PPH tadi, Pabrik Piringan Hitam. Penyanyi-penyanyi besar dilahirkan, semuanya menjadi legenda. Sebut saja Waljina, Gesang, Titiek Puspa, Bob Tutupoli, dan Sam Saimun. Mereka adalah bukti nyata kehebatan Lokananta pada masanya. Lokananta, waktu itu saya masih umur 12. Nah, jadi saya ya rekaman di Lokananta. Waktu itu ya dengan Pak Gesang ya. Jadi mulutnya ben sopodo, saya pakai dingklik. Dan waktu itu masih 2 track loh, Dek. Jadi belum seperti sekarang. KB sekarang otomatis KB. Dan semua dari Titiek Puspa ya juga rekaman di situ. Semuanya dari seluruh Indonesia rekaman di Lokananta. Kalau sudah waktu dulu kan ada bintang radio yang jadi satu dengan RRI. Nah, nanti kalau RRI ada bintang radio yang nomor 1 pasti langsung direkam. Maka namanya Lokananta itu karena ya apik tenan, seperti dari surga. Selain itu, Lokananta merupakan identitas musik tanah air yang di dalamnya tersimpan ribuan lagu daerah, nasional, dan arsip berharga seperti pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Lokananta sendiri juga sampai saat ini masih menyimpan ribuan lagu, kurang lebih mungkin di atas 5.200 title. Dari Sabang sampai Merauke kita memilikinya. Bahkan masterpiece kita yang patut dibanggakan juga kita memiliki dokumen pidato Pak Karno. Ada 6 seri di sini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Seiring berjalannya waktu, masa indah itu lama-kelamaan luntur karena penjualan lagu-lagu daerah dan nasional semakin tergeser oleh lagu pop dan Melayu. Kebanyakan masyarakat kini sudah tidak peduli lagi dengan nasib Lokananta. Bisa kita lihat saja, perjuangan Lokananta dalam menyimpan aset tersebut seperti sia-sia ketika ada beberapa anak muda yang masih malu-malu menyanyikan lagu nasional dan lebih memilih lagu-lagu masa kini. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget. Oh, Lokananta tuh jenis musik gitu ya? Iya nggak sih? Apa ya? Pokoknya kayak musik gitu. Iya, nggak tahu. Kamu bisa nyanyi lagu Indonesia Raya? Ya, bisa. Ya, coba. Wah, jangan malu. Aku rasanya musik kok marah ya. Aku reggae. Aku reggae. Pilih nasional, pop, reggae apa dangdut? Dangdut. Tadi pilih
Salah satu bukti Lokananta benar-benar berharga adalah ketika konflik lagu Rasa Sayangi diklaim Malaysia. Kepingan piringan hitam Lokananta lah yang berhasil memenangkan kasus ini. Namun setelah kasus ini selesai, perhatian dari pemerintah kembali berkurang. Pada saat ketika negara tetangga Malaysia mengklaim bahwa lagu Rasa Sayangi miliknya, maka pada saat itu saya memang menyaksikan sendiri, waktu itu khususnya dari Kementerian Pariwisata, itu berupaya mencari agar negara Indonesia itu memiliki dokumen yang otentik, sehingga pada saat diadukan ke Malaysia, itu menjadi kekuatan. Harusnya negara merasa berbangga tentunya dengan adanya Lokananta yang masih menyimpan bentuk aslinya, otentiknya. Bukan hanya itu saja, 30% koleksi yang ada di Lokananta rusak. Alat-alat yang menjadi andalan pada masa jayanya kini tidak bisa digunakan. Karyawan-karyawan yang bekerja di Lokananta juga belum sejahtera. Namun mereka mengaku ikhlas karena panggilan hati yang membuatnya betah bekerja. Lahirnya industri-industri musik modern tentunya semakin membuat posisi Lokananta terbenam. Ya, nanti tanya sama teman-teman aja. Kalau saya 2 ruangan di sini, bekerja sejak 2007. Saya nggak cuma remastering aja. 2 ruangan saya sebetulnya sendiri. Cuma anak-anak itu main di sini membantu saya. Saya pegang 3 komputer sendiri, remastering sendiri, desain sendiri, cetak sendiri, kadang-kadang mengadakan sendiri, merapikan master arsip itu sendiri. Kalau dibilang mungkin sama gaji pedagang bakso, ya mungkin lebih tinggi pedagang bakso. Itu aja. Sama UMR Solo mungkin berapa? 900 berapa? Bawahnya saya. Selain itu, perusahaan ini sedang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah terkait. Sayangnya, ketika berkunjung, pemerintah kebanyakan hanya datang dan melihat-lihat. Ada yang menjanjikan akan membantu, ada pula yang menganggap angin lalu. Ini sama Pak Rudi dulu kunjungan dari Balai Kota. Dulu ada telepon dari Balai Kota bahwasanya ini Komisi 10 DPR dari Jakarta mau berkunjung ke Lokananta. Gitu. Berkunjung ke sinilah, cuma putar-putar aja gitu ya. Baru dilihat aja, tapi sampai sekarang juga belum ada beritanya. Kadang-kadang saya juga pesimis ya orang-orang kayak gitu, cuma melihat aja. Tapi ya kalau kita nggak optimis ya nanti nggak ada yang bantuan yang masuk. Kita tetap optimis lah kalau saya. Sumber daya manusia dan modal kiranya menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Lokananta sepertinya memang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kembali masa keemasannya. Saya pergi pindah dari Lokananta ke sini, itu masih boleh. Saya pindah ke Lokananta itu tahun 1999 saya pindah ke RRI. Sebetulnya bisa Mas, kalau memang pemerintah atau lembaga mana ya kan nggak tahu. Kalau peduli itu bisa Lokananta. Sekarang modal kerja ditambah, peluang diberi kebebasan itu bisa. Berkembang itu bisa. Tapi kalau itu tadi yang modal kerja nggak ada, rekamannya hanya itu saja, jadi nggak bisa untuk berkembang. Di balik masalah dan kepesimisan tersebut, ada pihak-pihak yang masih bersemangat untuk menghidupkan kembali Lokananta bernama Sahabat Lokananta. Pidato pemimpin dunia ada di situ. Kemudian juga ada pidato proklamasi juga ada. Kemudian ada juga lagu yang sempat diklaim oleh tetangga kita. Ada yang tahu judulnya? Rasa Sayangi. Saya bilang, Mas, saya mau bikin untuk ringback tune tapi pakai gamelan. Studio yang luas mana ya yang bisa pakai gamelan?
Lokananta. Saya rekaman di sini dan itu pertama kali yang mengawali rekaman setelah Lokananta ini dibugar. Kesempatan yang luar biasa. Kedepannya sahabat Lokananta sendiri ingin diproyeksikan untuk menjadi satu komunitas yang organik. Kenapa organik? Itu tanpa paksaan. Kita beneran dari passion, orang yang suka musik datang ke sini sebulan sekali untuk mempelajari apapun yang ada di sini, berbicara, ngomongin musik, mau diskusi, mau apa bebas. Dan yang pasti mereka-mereka yang akan berkumpul itu, saya sih kepikirannya, jadi nantinya mereka akan membantu pihak Lokananta untuk menjadi guide, jadi heritage, jadi museum musik, udah gitu, nggak usah jadi BUMN yang menghasilkan uang. Nanti kalau misalkan duitnya udah kumpul banyak, aku bisa ngajakin teman-teman aku yang band-band Jakarta dan Bandung buat rekaman di sini. Ini ruangannya udah bagus banget, sayang mau dipakai. Mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan promosi dan itu tidak bisa disalahkan. Jadi memang kalau memang kita harus menyalahkan ya semua orang salah. Artinya masyarakat di mana Lokananta itu ada juga salah, Lokanantanya sendiri juga salah, negara sebagai yang seharusnya mengayomi Lokananta juga punya salah. Jadi saya pikir daripada kita saling salah, mendingan sekarang apa yang kita lakukan supaya Lokananta itu bisa tetap jalan gitu. Karena selama ini justru mereka bisa jalan karena orang-orang yang ada di Lokananta itu punya keinginan yang kuat supaya Lokananta tetap ada gitu. Nah, kalau persoalan anak muda, oke lah. Kemarin ada beberapa orang yang sempat membuat acara dengan judul Sahabat Lokananta untuk membangkitkan awareness anak muda Solo khususnya atau dan sekitarnya tentang Lokananta. Ya, saya pikir ini momen yang tepat, apalagi dengan melihat tren sekarang ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Solo. Bicara solusi pemerintahan, Dinas Pariwisata membuka jalan untuk Lokananta melalui pihak ketiga yang mau membuat event. Mereka dipersilahkan membuat proposal dan memasukkannya ke dinas. Pihak ketiga bisa mengangkat tema tentang Lokananta. Bukan hanya dari masyarakat, media massa bahkan juga membantu kelangsungan hidup Lokananta karena dianggap penting untuk aset negara. Kami sendiri dari Radar Solo sebagai media lokal yang konsen terhadap keberadaan Lokananta seringkali mengupas tentang Lokananta baik dari semua aspek, maksudnya dari konten mereka, kemudian perkembangan mereka, sejarah mereka, dan sekarang kondisi Lokananta ini seperti apa, kita sudah melakukan itu. Dari sinilah peran media ini sebenarnya berfungsi harus difungsikan secara maksimal, karena orang tidak akan tahu keberadaan Lokananta sekarang kalau media tidak mempublikasikannya gitu. Tahu kalau Lokananta itu adalah tempat yang penting dan bukan hanya sekedar tempat bermain bola, karena emang nantinya ke depannya kan anak-anak muda juga ya yang akan ngurus semua ini. Yang tua-tua kan pasti akan berpulang. Sebagai manusia kita memang menjadi tempat salah dan lupa. Namun melupakan sejarah berarti kita melangkah tanpa pernah belajar dari pengalaman. Ingat, karena Lokananta lah sampai sekarang ini anak-anak masih bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jiwanya bahwa perannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Maka dari itu, mari kita bantu dan tetap lestarikan aset bangsa dan ikon musik nasional kita, Lokananta.